Mengenal sosok Bambang Siddik Ahmadi, mantan Kasat Samapta Polres Malang, terdakwa tragedi Kanjuruhan divonis bebas. AKP Bambang Siddik Ahmadi, mantan Kasat Samapta Polres Malang, menjadi polisi kedua menghadapi sidang Kanjuruhan agenda vonis. Ternyata di sidang ini, Abu Ahmad Sidki Amsyah selaku hakim ketua memutus perkara di luar dugaan. AKP Bambang Siddik Ahmadi divonis bebas. Bambang Siddik Ahmadi dianggap tidak terbukti bersalah. Hakim meminta terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan, baik pasal 359 KUHP ayat 1, pasal 360 ayat 1 dan 2. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 3 tahun. Mendengar putusan ini, Bambang Siddik Ahmadi langsung menyatakan terima. Usai sidang langsung menyalami tim penasihat hukumnya, ia tak mengeluarkan satu kata pun ketika diminta awak media untuk mengomentari hasil vonis tersebut. Hasil vonis ini pun mendapat reaksi kecewa dari para anggota keluarga tragedi Kanjuruhan. Dikutip dari Tribun News, mantan Kasat Samapta Polres Malang itu berperan memerintahkan anggota untuk menembakkan gas air mata. Tidak banyak yang diketahui dari riwayat karir sebelum menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Malang. Dari beberapa sumber yang diperoleh Tribun News, Kasat Samapta Polres Malang Bambang Siddik aktif dalam berbagai kegiatan. Dikutip dari Kabareskrim, pada bulan Maret 2022, Bambang Siddik mengadakan pelatihan kepada anjing pelacak guna penajaman indera penciuman di halaman kantor unit K9 Sat Samapta Mapolres Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada Selasa 24 Mei 2022 pagi. Dikutip dari Humas Polri pada 13 September 2022, ia mendampingi Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat memberikan pembinaan kepada sopir Jeep wisata Bromo. Mereka juga memberikan wawasan dan edukasi untuk melakukan tugas di area wisata Bromo dengan aman. Ia juga mendampingi Kapolres Malang ketika meninjau langsung kemeriahan prosesi ritual larung sesaji dan acara tasyakuran petik laut 2022 nelayan Pantai Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing, Wetan, Kabupaten Malang pada Selasa 27 September 2022. Seperti diketahui, tragedi Stadion Kanjuruhan terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam usai pertandingan tim Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat mengatakan, pertandingan awalnya berjalan lancar dan aman hingga 90 menit wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Namun situasi berubah ketika beberapa penonton dari arah tribun masuk ke lapangan dengan cara melompati pagar pembatas stadion. Mereka lalu mengerubuti para pemain Arema FC. Sementara petugas kepolisian berusaha melakukan penghalauan. Kemudian jumlah penonton yang masuk ke lapangan semakin banyak dan mencapai ribuan. Suasana semakin tidak kondusif dengan para penonton yang berebutan keluar hingga berdesakan dan terinjak-injak. Dalam video kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terlihat semburan gas air mata yang pekat. Kondisi ini membuat ribuan orang di tribun penonton kalang kabut tunggang langgang lari ke sana kemari. Hal itu kemudian yang dianggap menjadi pemicu banyaknya korban tewas karena semua hendak menyelamatkan diri dari serangan gas air mata menuju keluar stadion.